Halo semuanya, selamat datang di Berbisik, Berbincang Asik. Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu topik yang bakal bikin kita berhenti nih teman-teman. Berhenti sebentar karena coba kalau misalnya bayangin ya, cuaca yang panas-panas ini ya, sekarang ini bikin kita teringat di film sore nih teman-teman. Dimana masa depan ini bergantung dengan pilihan kecil kita ternyata teman-teman. Oke. Nah, kali ini kita bakal bertemu dengan narasumber untuk berbincang mengenai topik yang bakal kita bahas ini nih teman-teman. Oke, lanjut yuk teman-teman. Sebelum masuk lebih jauh, kayaknya gue mau ngomongin iklim di Indonesia dulu nih sekarang teman-teman. Tapi daripada kita nunggu masa depan nih teman-teman, sekarang aja Karawang itu gue udah ngerasa panasnya itu kayak mempunyai matahari dua nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke narasumber yang bakal kita ajak bicara nih teman-teman. Halo, halo. Halo. Iksan. Garet. Sorry Iksan. ya. Iksan. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita udah bertemu dengan Akang Teteh dari Pengabdian Masyarakat BEM Fasilkom Unsika nih teman-teman. Mungkin Akang Tetehnya boleh perkenalan namanya nih kepada teman-teman. Oke, halo semuanya. Nama aku Garet Mamardisa dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Oke, halo Bang Aret. Boleh Tetehnya? Halo semuanya, perkenalkan aku Syahriat Ranita dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizal, aku dari bidang sospol yang menanggung jawab mereka semua. Oke, tadi kan kita udah perkenalan ya teman-teman. Gimana kalau misalnya kita lanjut ke selanjutnya nih? Boleh, Kak. Tapi sebelum itu izin buka kacamata ya. Tadi Oh, panas soalnya di oh, panas perjalanan. ya? Iya. Oh, pakai betul. kaca. Banget lo tadi. Is. Ini pakai Iya. kacamata karena panas banget gitu nggak sih? Iya, karena Asli ya? panas banget tadi di perjalanan. Oke, karena ngomongin panas nih ya. Coba dong menurut kalian bertiga gimana sih perubahan iklim yang paling apa ya dirasakan sekarang ini? Oke, mungkin kalau aku ngelihatnya dari kacamata mahasiswa gitu ya, dan juga sebagai orang yang sudah cukup lama menetap di Karawang begitu, eh, cuacanya sangat panas gitu ya. Tidak lain tidak bukan gitu, pasti panas. Tapi di samping itu juga kita kadang heran, mungkin bukan aku doang yang ngerasa ya, teman-teman juga ngerasa gitu kan. Di siang panas, di sore pengen hujan, di malam hujan terus gitu segala macam. Iya, betul banget. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan ya. Mungkin aku rasa itu jadi apa ya, satu pertanda bahwasanya lingkungan kita tuh nggak benar-benar baik-baik aja gitu saat ini. Ya mungkin kalau dari Kak Sarya gimana? Oke. Kalau buat aku ya, aku juga setuju. Dari pertama kali aku menginjakan kaki gitu ya di bumi Karawang untuk kuliah ini, aku tahu sih emang dari awal tuh Karawang udah terkenal dengan panasnya gitu. Tapi belakangan terakhir, wow, bener-bener emang kayak panasnya tuh beda banget nih teman-teman. Jadi kayak gimana ya, kerasannya tuh parah banget gitu, sampai berasa banget. Dan fun fact-nya adalah aku tuh pernah waktu lagi di luar ngerasa yang kayak bener-bener iklim tuh super aneh tuh ketika beneran lagi panas, terik banget, dan aku lagi di luar, dan itu aja tuh sampai yang kayak lagi kita keringetan gitu posisinya. Tapi tiba-tiba turun hujan. Wah, itu kacau sih, nggak tahu banget lah itu gimana kejadian. Dan aku juga jadi realize, maksudnya kayak sadar kalau kayaknya tuh kondisi lingkungan juga, wah mungkin lagi, iya ya, parah banget sih. Betul. Terus juga aku ada satu hal yang aku ingat, by the way, ini FYI aja, aku kan dari Bekasi. Waktu itu aku pernah pas lagi di Bekasi, lagi di luar, keadaan malam-malam loh. Jadi kayak malam jam 8. Iya. Dan aku tuh duduk di apa? Di Emperan, apa-apa? Di emperan ya, Oh, bener. emperan. Beralasan terpal gitu kan. Tapi tuh berasa panasnya nyampe kaki. Buset, Padahal itu udah jam malam. 8 malam ya? Itu udah malam, udah jam 8. Wah, jadi kayak aku setuju banget, kayaknya nggak cuma di sekitar kita doang ya. Maksudnya nggak daerah Karawang dan lain-lain, tapi kayaknya hampir seluruh Indonesia mungkin, atau mungkin beberapa ya. negara lain ngerasain perubahan iklim yang cukup tajam gitu. Itu sih menurut aku. Kalau dari Bang Rizal gimana? Oke, mungkin tadi udah dijelasin sama teman-teman semua ya terkait kondisi iklim yang sedang terjadi saat ini. Mungkin aku lebih melihat bahwasanya di daerah Karawang ini kurangnya ruang hijau gitu ya teman-teman. Mungkin bisa kalian lihat juga, kalian rasakan. Mungkin di daerah Unsika seperti ini ya, mungkin ini hanya sebatas ruang hijau yang tidak merata gitu. Ada di beberapa titik tuh kita kekurangan ruang hijau, yang dimana awalnya di Unsika ini memang banyak ruang hijau, tapi makin saat sekarang nih makin dikikis gitu ruang hijaunya gitu. Yang saya rasakan ya, jika tidak ada ruang hijau itu ya jadinya seperti ini, kayak kita tidak ada ruang yang bisa menahan sinar terik matahari yang benar-benar panas ini. Mungkin aku melihat dari itu sih,
dari segi jalan dekat Unsika juga banyak yang udah nggak ada ruang hijau gitu, udah makin sedikit gitu. Ya. Mungkin ini jadi perhatian atau jadi pemikiran kita ke depannya, bagaimana sih terkait masalah ruang hijau yang terjadi di Unsika ini, mungkin seperti itu sih. Oke. Tadi kan ngomongin yang apa ya, ruang hijau terus segala macam. Sebenarnya bener juga sih, apalagi di Karawang ini kan jatuhnya di Unsika ini ya. Ini kan apa ya, dekat sama pabrik-pabrik juga ya. Mungkin itu juga Kawasan industri. ya kawasan industri betul. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu faktor Betul, kenapa setuju. perubahan iklim ini begitu terjadinya ekstrim banget gitu. Yang tadinya hujan terus tiba-tiba terangnya udah sangat-sangat terang banget gitu, panas. Ya aku setuju sih itu. Kayaknya faktor salah satu perubahan iklim yang kita rasain sekarang nih yang kayak perubahan iklim secara tajam banget, Ya. itu tuh sebenarnya banyak banget kalau menurut aku dari ya kalau harus dijelasin satu-satu kayaknya panjang banget ya, karena pasti emang banyak faktor. Yang pertama menurut aku dari gaya hidup orang tuh yang paling sederhananya itu pasti, sampai yang di akhir juga mungkin dari kebijakan yang ada. Jadi misalnya gini, kayak kalau seandainya kayak kita nih sebagai manusia manusia yang harusnya baik ya gitu ya, harusnya kita bisa aware sama lingkungan sendiri, dari pola atau kayak gaya hidup kita tuh harus bisa dibenahi gitu, biar itu juga bisa berimpact kemana-mana. Terus juga kalau buat sampai di akhir yang seperti kayak kebijakan itu juga apa ya, kayak kawasan industri gitu-gitu kan mereka sebenarnya banyak gak sih yang masih suka ilegal gitu mereka berdirinya kayak gitu. Nah, Dan iya. apalagi Karawang tuh aku pernah sempat dengar beritanya juga kan, ada yang Sungai Citarum dipenuhi limbah jadi Waduh, berwarna tahu gak biru. Nah, Iya, itu betul. itu ya balik lagi sebenarnya ke kebijakan. Jadi bukan melulu karena pola hidup kita, tapi sebenarnya banyak faktor. banyak faktor, salah satunya kebijakan tentang peraturan untuk membatasi perusahaan dan PT-PT itu, maksudnya kan gitu. Iya, Gitu. karena itu sih, karena kawasan industri juga sih. Jadi kayak ya itu salah satu penyebabnya menurut aku. Oh iya, tadi Bang Garet kan nyebut kalau misalnya Bang Garet itu asalnya dari sini ya. Kalau boleh tahu asalnya dari sini tuh dekat yang kawasan industri atau yang jauh nih? Oh enggak, kebetulan saya bukan asal dari sini, tapi Oh, saya sebagai lama. mahasiswa udah cukup lama di sini, jadi saya merasakan pola hidup dan perubahan saya ketika saya di kampung halaman dan juga di sini berbeda gitu. Semenjak di Karawang tuh perbedaannya benar-benar signifikan lah, bisa saya katakan seperti itu, katakanlah. Oh iya. Jujur ya, tadi saya juga sempat ingat sama perkataan dari Teh Syaria ya, Iya. yang bilang kalau misalnya udah tahu Karawang tuh panas gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri gitu ya Bang ya, atau Teh, jujur dari sebelum masuk ke kampus ini mikirnya Karawang itu kan Jawa Barat ya. Ya, Jawa Barat itu kan terkenal dengan ademnya ya. Jujur karena apa ya? Ya karena itu sih. Jadi mikirnya Karawang adem lah ya. Terus ternyata pas sampai sini, buset, ini mah udah ngalahin kampung halaman saya gitu ya. Padahal saya itu di Jakarta yang terkenal udah panas ya kan. Iya, udah panas. Tapi ternyata sampai sini tuh malah makin panas Iya. di sini. Jadi udah kecewa gak? Kecewa banget sih sebenarnya jujur. Oke. Kecewa ya, Bang Rijal juga kayak kecewa juga. Tapi benar sih emang yang tadi bilang Bang Rijal itu mungkin Iya. yang ruang hijau tuh minim sekali gitu di Karawang. Iya. Ya Bang ya. Betul. Karena ini juga nggak sih apa ya? Dari Karawang mungkin yang tadinya sawah, mungkin sawah-sawahnya itu udah jadi perumahan kayak gitu kali ya. Iya, betul, beberapa udah. Properti, terus juga mungkin kalau misalkan kalian pernah dengar ada isu penambangan yang sedang ada di iya. Loji itu benar-benar jadi apa ya, salah satu bisa jadi sumber permasalahan juga sebenarnya, karena situ kan ruang kars ya, ruang Iya. bentang kars yang lebar, yang dulu tuh teman aku tuh pernah cerita, dia tuh kalau misalkan pulang ke Loji Ya. awal-awal dia maba itu tuh masih adem ayem gitu, maksudnya hawanya tuh masih dingin. Tapi saat ini kalau dia pulang tuh ngerasa panas banget. Jadi tuh dulu kalau dia pulang tuh selalu pakai jaket, selalu pakai ini. Tapi sekarang kalau pakai jaket malah kepanasan katanya kalau pulang gitu. Nah, jadi maksudnya banyaklah faktor-faktor yang membuat krisis iklim yang sedang terjadi saat ini sih. Oh berarti aktivitas penambangan itu merusak ekosistem berarti ya? jatuhnya? Apa ya namanya? Penambangan yang secara over gitu, itu Over, bisa ya. merusak ekosistem. Seperti itu. Terus juga ada ya produktivitas yang ada di kawasan industri juga itu berpengaruh kan, polusi udara dan lain-lain. Seperti itu sih sebenarnya. Apalagi nanti kalau misalkan dari teman-teman yang udah tahu kampus 2, wah itu lebih panas lagi daripada sini. Karena dari kampus 2 tuh benar-benar kayak lahan luas yang kayak sawah kosong terus dijadikan kampus. Ya nanti paling concernnya sih lebih ke perbanyak ruang hijau sih sebenarnya. Seperti itu sih. Oke, Kang Teh, tadi kan kita udah bahas permasalahan-masalahan kecil yang menyebabkan iklim ini berubah nih, Kang. Ya. Nah, menurut Akang Teteh sebagai mahasiswa, kan, kayaknya mahasiswa ini banyak yang masih cuek nih terhadap ya ekosistem ataupun ya lingkungan hijau di Indonesia gini. Iya. Nah, menurut Akang Teteh kenapa sih mahasiswa itu masih cuek? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau aku rasa di sini aku merasakan juga sebagai mahasiswa gitu kan.
Dan mungkin kalau kita berbicara soal dampak yang disebabkan alam, misal dari cuaca, perubahan cuaca yang ekstrim segala macam, itu terasa jauh gitu di pikiran mahasiswa, karena yang kita rasakan itu mungkin bukan karena perlakuan kita yang minim dan tidak berpengaruh, mungkin emang karena cuacanya aja yang sedang nggak baik-baik aja gitu, maksudnya karena pergantian cuaca. Tapi ternyata setelah disadari ya seharusnya itu jadi bahan refleks lagi gitu ke mahasiswa, yang mana harus bisa sadar itu berpengaruh besar. Dan juga mungkin sebagai mahasiswa apa ya, kenapa pada cuek gitu kan, karena mungkin kita banyak kegiatan gitu kali ya, jadi karena kegiatan kelas, ormawa dan segala macam, magang ya dan segalanya, jadi urgensi dan kepentingan akan kesadaran lingkungan itu berkurang gitu jadinya. Ya, kayak udah dibagi-bagi Iya, ya, iya, iya, ya. benar-benar. Gitu sih. Oke. Kalau menurut aku sih ya ini setuju sih dari beberapa yang disampaikan sama Kang Garet. Kalau POV dari aku, karena aku juga ngerasa banget aku masih bentuk dari pribadi yang kurang apa ya, aware sama lingkungan sekitar gitu. Karena terkadang ya yang aku pikirkan adalah mungkin beberapa orang dari kita mau mahasiswa ataupun pelaku yang lain itu tuh ngerasa aspek lingkungan tuh masih terlalu jauh gitu untuk dipedulikan, maksudnya terlalu ribet gitu. Gitu. Dan jadi banyak juga kayaknya orang-orang itu masih berpikir buat ngejalanin hidup, udahlah yang penting gua nggak kenapa-napa, hidup tuh masih aman-aman aja, ngapain nih harus mikirin kayak itu sampah siapa, harus gue buang kah gitu. Karena ya misal nih kita ngeliat sekeliling kayak ada banyak sampah, jujur aja kadang kan masih kurang ya rasa aware kita, kepedulian kita gitu, nggak yang kita beneran kayak langsung ambil gitu. Dan hal-hal kecil itu sebenarnya yang dibutuhkan gitu loh, nggak perlu kita berpikir terlalu, bahasanya nggak perlu neko-neko gitu ya. Ya nggak perlu berpikir kalau seandainya kita tuh perlu ngelakuin hal besar loh, padahal kalau hal-hal kecil aja kalian lakuin itu dengan konsisten sih yang cukup lama gitu, itu bisa dapat impact, apalagi kalau kita bisa ngasih efek ke orang-orang, ke circle kita gitu. Jadi menurut aku itu sih masih banyaknya orang cuek tuh karena mereka mikir lingkungan kayaknya nggak seberpengaruh itu untuk hidup mereka, padahal itu keterbalikannya menurut aku. Semakin kita berpikir kayak gini, kedepannya kita pasti akan ngerasa ngerasa bakal merasakan penyesalan gitu. Iya, jadi ada ancaman yang dikit-dikit semakin membesar. Betul, gitu. Betul. Mungkin sekarang kita cuma ngerasain iklim yang panas, padahal mungkin secara nggak langsung kita punya dosa yang kita lakukan yang kemarin gitu, makanya kita ngerasain ini gitu. Dosa yang aku maksud tuh ini ya, kayak kesalahan atau kayak ketidakawarean kita gitu. Kayak gitu. Jadi ya dengan kita udah ngerasain kayak gini terus kita nggak melakukan apa-apa juga sebagai seseorang, misalnya sebagai manusia gitu ya, yang punya tanggung jawab juga untuk jaga lingkungan sekitar. Ya udah, nantinya kalau seandainya kita nggak berupaya apapun, kedepannya akan semakin lebih parah menurut aku. Kayak gitu sih. Iya, betul banget sih. Mungkin ya karena tadi bilangnya kayak buang sampah kayaknya malas gitu ya. Mungkin ini yang dirasain juga sama gua kali ya. Aku gitu. Santai aja. Jadi apa ya? Misal nih lagi panas nih. Jadi kadang ngerasanya ya udah panas aja ya kan. Mungkin di kayak ke AC aja, ke ruang AC aja gitu kan. Atau ya udah kipas-kipas doang gitu. Tapi ternyata di balik itu mungkin ada ancaman besar yang bakal membahayakan kita sendiri gitu. Setuju. Oke, mungkin dari Bang Rizal ada pendapat? Kalau dari aku sebenarnya sama sih dari teman-teman semua ya, terkait tanggung jawab mahasiswa terhadap lingkungan. Sebenarnya itu tuh sebenarnya jangka panjang sih kerasanya gitu nanti. Kadang mereka tuh berpikir bahwasannya kayak ini mah paling dampaknya cuma begini, tapi kalau tidak memikirkan jangka panjangnya. Sebenarnya lebih simpel gini aja sih. Mereka tuh hanya memikirkan misalkan lebih berpikiran kalau misalkan jangka pendek contohnya kayak gini. Misalkan jalan-jalanan di kampus nih di Unsika jalannya jelek, berlobang gitu. Nah, itu kan otomatis langsung mereka rasakan gitu ya. Nah, biasanya mereka tuh langsung aware di situ. Kayak biasanya ada yang jatuh kan kalau misalkan sebelum dicor nih kan. Tapi kalau kepada hal-hal yang jangkauannya nanti masih panjang, terkadang mereka tuh tidak berpikir sampai ke sana sih. Menurut aku seperti itu sih sebenarnya. Padahal itu tuh seharusnya udah jadi common sense buat mereka sadar gitu. Padahal itu hal yang paling dasar sebenarnya untuk menjaga lingkungan tuh gitu. Iya sih, karena ya yang seperti aku bilang tadi ya. Jadi mungkin ya mikirnya masih panas inilah ya, masih ada hal-hal yang bisa sepele ya. Iya, betul. Oke, Kang Teteh. Tadi kayaknya kita udah sepakat kalau misalnya perubahan ekstrim di Indonesia itu benar adanya. Terus udah gitu mahasiswa juga masih pada banyak yang cuek gitu kan terhadap permasalahan iklim ini gitu. Mungkin dari aku sendiri mau minta pendapat atau ya solusi kecil kali ya dari Akang Tetehnya, gimana caranya buat mengurangi
mahasiswa yang apa ya, kesadarannya masih nggak ada gitu, bahkan nggak ada sama sekali tentang iklim di Indonesia ini. Dari aku dulu kali ya. Boleh. Oke. Kalau menurut aku apa ya solusinya? Oh gini, mungkin dimulai dari apa ya, komitmen pada diri masing-masing gitu, dari hal-hal kecil aja gitu, yang apa ya, yang masuk akal lah untuk dilakukan gitu. Jadi sadarin dulu aja buat kita semua gitu. Kayak buat aku juga, kayak aku harus realize kalau seandainya memang aku udah ngerasa lingkungan tuh udah nggak baik, udah nggak baik-baik aja. At least aku bisa ngasih impact walaupun nggak segitu langsung besar, tapi aku bisa berubah juga minimal untuk diriku sendiri dan mungkin nantinya bisa menyebar ke lingkungan sekitar gitu. Kayak apa ya, upayanya menurut aku bisa dimulai dari kayak kita udah concern untuk misal bawa tumbler sendiri gitu. Jadi kan kita nggak perlu beli minuman dengan kemasan plastik setiap harinya gitu ya. Buang Jadi sampah ya. betul, reusable Ya, kan betul. enak gitu. Terus juga kalau seandainya kita kan pasti ya mahasiswa setiap hari pasti beli jajan, beli makan segala macam. Itu coba dikurangin yang kayak pembelian barang atau apapun yang kira-kira tuh menggunakan kayak banyak plastik, banyak tempat gitu-gitu. Jadi kayak ya mungkin kalau kita mau beli makan lebih baik dine in mungkin ya. Iya, Jadi atau bawa sendiri. ya bawa makan tempat tumblernya tempat makannya. bukan tumbler dong, apa? Tempat makan. Tempat makan. Ya. Kayak gitu. Terus ini kalau kayak tempat kos lah ya, kayak Iya. tempat tinggalnya di sekitar kampus sekiranya masih memungkinkan buat jalan kaki, mending jalan kaki aja dibanding naik motor. Karena kan kadang juga kita gak tahu ya sebenarnya orang-orang yang bawa motor di lingkungan kampus aja tuh belum tentu sebenarnya rumahnya jauh banget. Bisa jadi yang kayak cuma berapa ratus meter Iya, doang padahal kepleset mereka nyampe gitu ya. betul, kepleset nyampe padahal, tapi mereka bawa motor gitu. Jadi kayak ya hal-hal kecil gitu aja sebenarnya yang kalau kita realize tuh itu bisa berimpact gitu. Jadi kalau bisa ada barengan mending kita nebeng aja sama teman gitu. Iya. Padahal jalan juga kayaknya bisa menyehatkan mereka Betul. sendiri kali ya. Lebih sehat malah kayak gitu kan. Betul. Terus apalagi ya? Ya gitu sih. Perubahan buat diri masing-masing aja. Gimana? Dari ya Kang? Tete. Apa tadi solusi berarti ya? Iya, solusi kecil gitu. Yang nggak ada solusi yang benar-benar spesial dan khusus kan tadi udah kita bilang ya, maksudnya dari langkah kecil aja gitu, kayak matiin AC kalau nggak dipakai kan gitu. Nah, hemat listrik. Nah, itu kan. Buang sampah plastik pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Nah, kan gitu. Ya jadi ya udah, mungkin dari hal kecil itu apa ya yang bisa membuat pribadi kita jadi lebih baik dan peka terhadap lingkungan, ya udah sebenarnya nggak susah-susah banget gitu. Semuanya udah bisa kita pikirkan, tapi cuman gimana kesadaran kita untuk melakukannya aja, mau apa enggak sebenarnya. Gimana kalau dari Mungkin kalau dari aku ya karena ini sih kita mahasiswa ya, mungkin kita juga harus bisa berinovasi sih tentang bagaimana caranya kita merubah apa ya, sampah-sampah ataupun sekiranya bisa merusak ekosistem tuh jadi bermanfaat gitu. Kayak sekarang lagi ramai sebenarnya tuh sampah yang berbahan plastik itu bisa didaur ulang ternyata jadi bensin. Oh, tuh. jadi bensin ya. Ya lagi ramai banget kan sekarang tuh. Kemarin tuh ada yang bawa bapak tuh, dia suka live streaming kadang ngasih tahu ini saya lagi bikin petasol namanya, petasol. Terus juga ternyata nggak cuma itu doang, ada beberapa daerah juga lagi ngembangin hal-hal seperti itu gitu. Mungkin menurut aku tuh peran mahasiswa tuh udah mulai sering berinovasi di situ tuh. Kayak kalian kalau misalkan nongkrong jangan cuma bahas gosip-gosip aja gitu. Kalian juga harus bisa melihat gitu kondisi lingkungan sekitar kira-kira seperti apa sih gitu. Jadi bahasannya tuh nggak cuma ngalor ngidul aja. Jadi ada satu hal yang ada insight yang harus dibahas, dan itu tuh jadi yang berimpact kepada keadaan sekitar sih, menurut aku seperti itu sih. Oh, jadi kayak melakukan hal kecil yang bisa merubah dunia dan bermanfaat bagi orang sekelilingnya juga ya. Sebenarnya nggak usah langsung merubah dunia sih, merubah Merubah diri keadaan sendiri. sekitar aja sebenarnya sih, Sekitar. kayak ataupun diri sendiri bisa seperti itu sih. Itu sih. lakuin aja mungkin yang paling realistis kali ya. Iya. Ya lakuin aja yang menurut kalian paling realistis, dan kalau kalian udah bisa komitmen, ajak orang-orang terdekat kalian gitu untuk punya apa ya, punya lifestyle yang sama lah gitu seenggaknya. Itu sih menurut aku. Dan kekhawatiran yang sama juga gitu kan. Iya betul. Iya, jadi apa ya istilahnya menjamur gitu orang-orang yang aware sama Betul. iklimnya. Kalau kita selalu merasa pengen diajak dulu ya, tuh nungguin orang dulu untuk Iya. mulai itu, nggak akan ada habisnya gitu loh. Kalau kita selalu bergantung sama orang gitu. Jadi nggak apa-apa, mulai aja dari diri kita sendiri. Kalau nanti orang-orang sekitar bisa ngelihat perubahan yang lebih baik di dalam diri kita, mungkin mereka akan ikut. Dan pastilah harusnya ya. Iya, Siapa pasti. orang yang nggak mau memperoleh kehidupan yang lebih baik gitu. Iya, betul banget. Gitu sih paling. Oke, makasih banget nih Akang Tete dari Pengmas Beng Fasilkom Sama-sama. Unsika. Jujur, buat saya ini merupakan tamparan kecil sih buat saya buat apa ya, lebih aware terhadap iklim di Indonesia ini. Tamparan besar sih harusnya. Oh, itu besar Buat ya? kita semua ya, Iya, kita juga kita ngerasa semua banget. juga. Gitu, Oke, makasih oke. banget ya, Kang Teh. Makasih juga Isan. Itu ngobrol juga sih kan. Nanti kita ke shoot gak sih?
akhir dari perbincangan ini adalah bumi nggak butuh kita untuk sempurna, bumi butuh kita untuk mulai peduli. Peduli dari membuang sampah pada tempatnya dan menolak sedotan plastik. Apapun itu, mulai aja dulu. Sampai jumpa di berbisik selanjutnya. Saya Iksan, pamit. Dadah.
bumi nggak butuh kita untuk sempurna, bumi butuh kita untuk mulai peduli. Peduli dari membuang sampah pada tempatnya dan menolak sedotan plastik. Apapun itu, mulai aja dulu.